Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kepada rekan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kediri, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di forum ini untuk membantu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yang mana di sini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, khususnya di modul 1.4, yaitu adalah budaya positif. Nah, di sini tujuannya adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, karena Bapak Ibu tadi sedikit capek mungkin ya, setelah dari sini kita ice breaking terlebih dahulu. Buat orang lagi. Mungkin ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 1 nanti ada 10 pas ya. Monggo bisa berdiri, kita bermain sebentar. Monggo. Berpasangan. Monggo cari pasangan masing-masing. Monggo. Silakan. Monggo sudah dapat pasangannya masing-masing. Yeah. Sekarang iya dua-dua, pasangannya dua-dua. Sudah dapat ya? Sudah dapat pasangan masing-masing. Monggo. Sekarang silakan switch terlebih dahulu. Ditentukan siapa yang menang setiap kali. Siapa yang menang? Yang menang siapa? Oke, yang menang diingat-ingat dapat warna hijau. Nah, yang kalah dapat warna hitam. Oke. Nah, sekarang permainannya adalah main caplek-caplekan. Caplek. Nah, jadi nanti permainan seperti ini. Monggo Pak Ika mungkin karena belum dapat pasangan. Nah, ya contoh ini simulasi saja. Pak Ika bagian warna hijau, saya bagian warna hitam. Nah, nanti kedua pemain itu seperti ini. Ini sudah ditempel. Ya, seperti ini deh. Nah, nanti tugasnya adalah yang warnanya saya sebut itu harus nyablek lawannya. Jadi contohnya, tadi saya hitam, Pak Eka hijau. Kalau saya bilang hitam, berarti saya harus nyablek Pak Eka. Nah, tugasnya yang si hijau harus menghindar dengan mengangkat tangannya. Tidak boleh belok-belok. Nampaknya juga nggak boleh kena, tapi harus. Ya, contohnya hitam. Nah, itu kan kena. Berarti yang menang hitam. Paham ya? Nanti dihitung yang seumpama hitam, saya sebut hitam, hitamnya mengenai hijau, dapat yang hitam dapat poin 1. Apabila hitamnya pas sampai nggak kena, hijaunya dapat poin 1. Yang dapat 3 poin duluan dapat hadiah. Dapat hadiah onde. Oke, monggo sekarang siap-siap ya. Baik. Yang pertama, nanti Pak Eka bagian jurinya ini. Ya, juri. Hitam. Kalau nggak kena berarti dapat poin 1. Ya, yang hitam berarti nggak kena berarti poin 1. Oke, ini tadi masih simulasi ya. Sudah paham ya simulasi? Sudah paham? Oke, sekarang ini yang beneran. Sekarang untuk dihitung ya. Hijau.
Siapa yang dapat poin 1? Dapat poin 1. Oke, selanjutnya. Tam. Fokus ya. Ada yang dapat 3 poin. Waduh, ini Mbak Saga. Oke, monggo. Terima kasih. Monggo bisa minat malih Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi ice breaking tadi itu untuk melatih konsentrasi. Ini biasanya saya lakukan ke anak-anak biasanya. Anak-anak itu kalau udah boring gitu, udah siang itu biasanya saya untuk permulaan biar anak-anak semangat itu kita bisa main ice breaking seperti itu. Monggo nanti kalau mau Bapak Ibu ingin buat ice breaking bisa dicoba. Pasti anak-anak senang insya Allah gitu. Oke, nah di sini saya akan memberikan materi tentang budaya positif. Nah di sini ini mumpung ini barusan angkat-angkat kemarin karena waktu elaborasi pemahaman dari narasumber memberikan aktivitas seperti ini. Nah di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba lakukan. Jadi di sini ada kita coba praktekkan ini. Nah dari Mas Tri sendiri, Mas Tri, monggo saya anggap sebagai A dan Bu Ambar sebagai B. Nah, tugasnya si A, tugasnya Mas Tri, sampean harus mengepalkan tangan Anda. Tugasnya B, dengan cara apapun, bujuk Mas Tri agar dapat membuka tangannya. Monggo, sekarang coba. Kurang abang Bu. Kurang abang ini. Kurang ya angel ya, nyerah, bangga nyerah. Nah, jadi sebenarnya di sini intinya adalah kira-kira apakah Mas Tri membuka kepala tangan Anda? Apakah sampean membuka tangan sampean? Oh, tidak. Nah, alasannya kenapa sampean nggak buka kepala tangan sampean, Mas? Sudah pertama dulu. Nah, jadi sebenarnya dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Mas Tri. Jadi intinya sebenarnya adalah kita itu sebagai manusia yang paling kuat, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu adalah dari diri sendiri. Nah, perlu kita ketahui nih, untuk melakukan sesuatu motivasi itu terdapat 2 faktor, dari luar dan dari dalam. Dan memang yang paling kuat itu memang dari dalam. Jadi motivasi diri itu yang paling kuat adalah dari unsur intrinsik kita masing-masing. Nah, di sini sangat berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan tadi, yaitu adalah ilusi kontrol. Nah, apa sih ilusi kontrol itu Bapak Ibu? Jadi ilusi kontrol itu pada dasarnya itu kita sebenarnya tidak dapat memaksa murid untuk berpatuh
apabila murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh nih, kalau ada orang nggak mau berenang tapi disuruh berenang, sekuat apapun kita menyuruh mereka berenang, kalau pada dasarnya anak tersebut itu nggak mau berenang, pasti akan sangat susah, maupun pasti dia sangat terpaksa, dan itu akan mempengaruhi jiwa mereka. Begitu. Nah, jadi di sini kita mengenal ada ilusi penguatan positif. Jadi di sini tuh ilusi penguatan positif itu adalah bentuk kontrol yang mana itu mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku dengan penghargaan. Nah, makanya di sini itu kalau seumpama menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apakah baik dan bagus apabila kita memberikan sebuah reward kepada seorang anak? Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira seperti apa? Apakah baik atau kurang baik atau buruk malah penghargaan kepada anak murid, kepada peserta didik? Ada yang mau berpendapat mungkin? Monggo. Kalau Mas Tri sendiri kira-kira kurang baik. Kurang baik. Kenapa Mas? Kok kurang baik? Karena nantinya peserta didik mendasarkan kegiatan atau melakukan sebuah kegiatan tersebut atas dasar Begitu. Saya boleh berpendapat? Oh, boleh, monggo. Kalau materi kurang baik, saya ngomong tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Alasannya apa? Bentuk-bentuk motivasi itu bukan hanya dalam bentuk hadiah, ujian, bisa juga dalam bentuk hardikan, marah dan sebagainya, atau dalam bentuk perhatian aja. Ya. Kamu udah bagus begini. Nah, motivasi semacam inilah yang sebetulnya mampu membuka kepalan tangan yang dipegang rata-rata. Jadi kalau dia disadarkan kamu harus begini, ketika dia menerima apa yang jadi dasar kita untuk memerintahkan membuka dalam arti yang positif, maka dia dengan sukarela membuka tangan. Mantap, luar biasa sekali paparan dari dua guru penggerak. jadi betul Bapak Ibu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat penghargaan kepada reward untuk anak itu, kalau kita lihat itu kan bagus sih. Nah, maka ini seperti ilusi. Jadi kalau kita lihat itu penghargaan kepada anak itu bagus. Hanya saja secara tidak sadar itu akan membuat anak itu akan ketergantungan, sehingga apabila reward tersebut kita cabut, maka mungkin motivasi dari diri mereka akan hilang. Nah, karena itu memang tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana cara menumbuhkan unsur intrinsik mereka agar mereka secara sadar melakukan hal tersebut. Begitu. Next, ini tidak perlu, ini juga mungkin tidak perlu. Nah, jadi di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini di sini kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, di sini saya mengambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi memang intinya adalah bagaimana kita menumbuhkan unsur intrinsik kepada peserta didik agar mereka dapat melakukan secara sukarela. Nah, di sini di dalam teori motivasi kita mempelajari beberapa macam-macam motivasi. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari hukuman. Nah, biasanya ini kebanyakan peserta didik itu kalau berbuat baik kadang itu lah, saya nggak mau menyalahi aturan, kayak gitu ya. Nah, ini masih eksternal. Jadi mereka itu takut dihukum sehingga mereka melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, ya itu tadi ilusi kontrol tadi, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, ini
ingin melakukan sesuatu agar dapat nilai baik, atau mereka ingin melakukan sesuatu agar dapat imbalan dari orang tua mereka. Nah, ini masih eksternal. Nah, yang terakhir adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini peran kita, bagaimana cara kita agar memotivasi anak-anak untuk menghargai diri sendiri. Jadi mereka sadar apa yang saya lakukan ini memang untuk saya sendiri, begitu. Nah, di sini hukuman dan penghargaan. Nah, di sini itu kan hukuman itu bersifat satu arah. Jadi dari sang penghukum. Kalau di sini kita lihat adalah sebagai guru, ya. Jadi kita itu hukuman dari satu arah. Jadi kita hanya menghukum anak tanpa kita melibatkan sang anak. Sehingga contohnya itu di sini itu kan hukuman sering terjadi tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi ada anak terlambat, hukumannya lari keliling lapangan 10 kali. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang perlu kita hindari, hukuman-hukuman semacam itu. Nah, di sini penghargaan pun hanya efektif untuk jangka pendek. Di sini kita lihat, karena apabila jangka panjang, anak-anak itu kadang halah paling soleh merontok. Akhirnya motivasi mereka pun juga akhirnya lambat laun akan memudar. Sehingga dengan penghargaan pun kemungkinan untuk memberikan motivasi pada anak itu mungkin juga menjadi kurang efektif. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada tabel hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak-anak dihukum telat lari lapangan 10 kali, itu kan berat ya. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi meskipun mungkin tidak menyakitkan. Nah, kalau hukuman itu membuat anak sakit ke waktu yang lama, itu entah sakit fisik ataupun sakit batin. Dan biasanya pengalaman kalau kita murid itu dihukum itu biasanya langsung ingat sampai meninggal pun akan ingat terus. Beneran, karena saya sendiri juga mengalami itu, Pak Ibu. Tahu kok masalah. Oh enggak, Pak Eka tak pernah, Pak Eka, jelas. Nah, lalu untuk hukuman akhirnya anak-anak itu benci kedisiplinan. Makanya biasanya itu ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar. Karena anak-anak itu akhirnya membenci peraturan, begitu. Nah, untuk hukuman sendiri itu adalah paksaan. Untuk konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Lalu untuk hukuman itu konsep dirinya yang buruk. Kalau konsekuensi biasanya masih baik konsep dirinya. Nah, untuk hukuman sendiri imbasnya adalah anak-anak itu akhirnya menyembunyikan kesalahannya. Gak jauh-jauh yang mungkin Bapak Ibu yang sudah punya anak itu kalau kita hukum anak kita sekali itu biasanya nanti kedepannya anaknya itu pasti gak mau ngaku kalau salah. Itu terjadi sama anak saya. Dulu sering dimarahi sama ibunya. Jadi kalau ditanyain, saya tanya, itu biasanya gak mau ngaku anaknya. Nah, itu imbasnya kalau sama kita itu sering memberi hukuman kepada anak. Nah, untuk konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi aturan meskipun masih dalam unsur ekstrinsipnya, begitu. Nah, dan imbasnya sekali lagi itu anak-anak pasti satu marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, untuk konsekuensi mungkin mereka kehilangan saja, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara, begitu. Nah, ini tadi kita kembali ke dihukum oleh penghargaan. Seperti tadi ilusi kontrol tadi. Jadi penghargaan itu menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas, dan terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu mungkin di awal wah anak-anak semangat itu bagus. Tapi lama-kelamaan apabila kita menggunakan sistem ini terus, lama-lama mereka pun juga akan merasakan bosan, atau akhirnya turun motivasi mereka, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru itu kita mengenal ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, kedua membuat rasa bersalah. Ketiga
bisa merefleksikan diri kita selama ini. Kita di posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum? Sebagai penghukum itu jelas ya. Biasanya untuk sebagai penghukum itu tidak mau tahu alasan anak melakukan kesalahan, langsung memberikan sebuah hukuman yang mungkin tidak sesuai dengan kesalahan mereka. Nah, lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Mungkin di sini membuat rasa bersalah itu biasanya, kamu kok mau ini dari saya terus kadung ngajari kamu dan lain-lain, terus kamu berbuat nah, ini aku malah merasa gagal sebagai seorang guru. Nah, dengan seperti itu anak-anak kadang-kadang masih merasa bersalah, sudah melakukan kesalahan. Nah, apakah kita pernah seperti itu? Tentu saja pasti pernah. Oke. Lalu selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman ini kita sebagai guru itu bisa dekat dengan murid. Bagusnya sebagai seorang teman, anak-anak itu merasa nyaman pada saat berada di dekat kita. Hanya saja memang kelemahannya adalah apabila kita terlalu dekat dengan murid pun juga akan terjadi masalah. Karena kalau kita tidak memberi batasan pada mereka, maka mereka mungkin akan menyepelekan kita atau yang lain sebagainya. Lalu selanjutnya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini kita biasanya cuma nyamantau, wah hari ini salah, dicatat hanya sebagai catatan diri kita saja. Tetapi kita tidak memberikan hal yang positif pada mereka. Apabila mereka masuk kesalahan, boleh dijalani, tapi kita tahu begitu. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini kita sebagai manajer itu sangat baik sekali posisi kontrol tersebut. Karena kenapa? Kita sebagai guru itu akan membentuk anak pada saat mungkin anak melakukan kesalahan, kita itu akan memberikan restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Nah, kita akan bahas selanjutnya nanti. Nah, karena di sini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini saya memberikan contoh Busaga, Busafar ini Busafar, tapi ini bukan Busafar Galih ya, karena ini Busafar wali kelas 2. Nah, di sini Busafar itu bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, namanya Mas Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A ini datang ke Busafar mengeluhkan Doni itu sering minta bekal makan siang ke mereka dengan maksa di sana. Nah, kira-kira jika Bapak Ibu itu menghadapi situasi seperti ini kok jadi gambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, mungkin ada yang bisa berpendapat. Mungkin apabila Bapak Ibu di posisinya Bu Samar atau Bu Abah ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira alasannya Doni itu melakukan hal tersebut itu karena apa? Karena di situ itu maka ibu yang harus jawab. Nah, betul. Monggo ini ibu-ibunya ini biar ada. Monggo mungkin Bu Samar. Ya, semisalkan itu terjadi secara nyata. Pasti yang pertama saya akan memanggil ketika sudah dapat banyak laporan. Jadi saya akan memanggil dokter dulu untuk menanyakan kenapa sih dia seperti itu. Mungkin alasan yang diberikan bisa jadi karena misalkan dia Belum sarapan. ya mungkin bisa jadi dia belum sarapan atau dia punya sarapan yang berbeda yang dia rasakan. Doni itu lebih enak dari punya saya. Kenapa saya bawang? Mungkin ada rasa iri begitu. Jadi yang pertama mesti dia harus tahu dulu, kita harus cari tahu kenapa sih alasannya Doni. Semisalkan dia alasannya karena saya tidak pernah dibawakan sarapan, berarti langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat rembuk ke teman-teman yang biasanya dimintai makan oleh Doni. Jadi dicarikan jalan tengah dengan kita kumpulkan, terus kita rembukan masalahnya kenapa toh Doni itu minta, misalkan dia nggak pernah sarapan cah,
karena kalian ini selalu bawa sarapan, daripada nanti Doni meminta secara paksa, bagaimana jika kalian untuk membagi, jadi sharing. Sebelum Doni minta, sharing seikhlasnya disiapkan ini untuk Doni, jadi biar bisa makan bersama. Kalau eding Bu ya, malah banyak Doni itu dari sana sekarang. Tapi roto. Oke, baik, matur nuwun. Nah, jadi mungkin dari kasus Doni ini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia itu kita kenal ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk survival, bertahan hidup, yaitu makan, minum, itu kebutuhan survival. Nah, mungkin tadi Doni masuk ke kebutuhan ini. Mungkin kalau kita lihat dari segi ekonominya si Doni, apakah dari keluarga yang mungkin mohon maaf ekonominya kurang mampu atau yang lain, bisa masuk seperti itu. Atau mungkin bisa masuk ke kebutuhan kasih sayang, mungkin di rumah tidak pernah dimasakkan oleh orang tuanya. Nah, mungkin kan kita bisa lihat seperti itu. Atau kebutuhan kebebasan, memang mungkin karena si Doni itu anaknya memang dugal, butuh kebebasan. Atau mungkin si Doni itu butuh kesenangan, senang mengambil barang orang lain. Nah, itu mungkin bisa hal tersebut terjadi. Atau mungkin butuh penguasaan. Jadi Doni itu jadi preman, jelas akhirnya, nah jadi jagoan. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat dari kebutuhan dasar tersebut. Nah, oke, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Jadi keyakinan itu adalah kesepakatan kelas yang bersifat umum yang diyakini oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, di sini keyakinan kelas itu terbentuk dari kesepakatan kelas. Jadi di sini kalau bisa kita lihat, di sini ada peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini bisa kita garis sebagai kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran, apabila dilakukan secara kontinu, maka akan membentuk keyakinan kelas tersebut. Nah, dan keyakinan kelas tersebut dapat menularkan sisi positifnya ke kelas-kelas lain sekitar, sehingga membentuk lingkungan positif. Dan lebih baik lagi, bisa menularkan hingga ke satu sekolah, sehingga akan terbentuk budaya positif tersebut. Nah, mungkin di sini beberapa bapak ibu guru ada yang sudah pernah membuat sebuah kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Ada yang mungkin sudah pernah, Pak Eka yang sudah membentuk kesepakatan kelas ini. Wah, luar biasa. Cuman, karena waktu itu kita belum tahu apa yang disebut dengan kesepakatan kelas, cuma kita yang sifatnya sederhana. Contoh ketika salah satu bicara yang lain bermati, kemudian harus raising dulu untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Itu hal kecil tapi nyatanya bermanfaat untuk mereka. Akhirnya itu secara tidak langsung menanamkan ke jiwa mereka menghargai orang lain. Karena dengan kesadaran seperti itu, anak-anak kan akhirnya secara kontinu akhirnya sudah menjadi kebiasaan mereka. Betul, akhirnya jadi budaya yang positif, gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi saya menyinggung masalah restitusi. Jadi sebenarnya restitusi itu apa sih, Bapak Ibu? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini tadi kita lihat dari hukuman dan konsekuensi itu biasanya itu kita bersifat satu arah. Jadi kita sebagai penghukum itu langsung ke satu arah ke siswa tersebut. Tetapi berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi sendiri, kita menawarkan solusi ke siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, contohnya seperti apa sih? Nanti saya akan tunjukkan mungkin. Nah, di sini ada perbedaan tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin saya akan saja. Nah, di restitusi ini kita mengenal ada segitiga restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan mereka. Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa sih? Jadi contohnya kalau seumpama ada anak yang bersalah, saat kita tanyai, kita tidak perlu, saya di sini itu tidak untuk menghukum kamu, tetapi saya di sini itu untuk membantu kamu untuk mencari solusi yang tepat atas kesalahan yang kamu lakukan.
Jadi di sini untuk pesan kreativitas kita itu jangan sampai tiba-tiba menyalahkan anak ini, karena biasanya anak tersebut kalau disalahkan itu langsung down. Jadi biasanya kata-kata yang seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, saya pun juga pernah melakukan kesalahan dan lain-lain. Nah selanjutnya setelah kita menenangkan mereka, kita tinggal memvalidasi tindakan mereka yang salah. Jadi biasanya kita tanyakan anak-anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Jadi contohnya ada anak terlambat menggunakan sepatu tidak berwarna hitam gitu. Biasanya mereka pasti ada alasannya kenapa mereka tidak pakai sepatu berwarna hitam. Nah, jadi kita tanyakan, tetapi kita tetap memvalidasi anak ini masalah, tapi pasti punya alasan tertentu. Dan yang terakhir kita menanyakan kayak gini, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, lalu kita memberikan solusi. Kira-kira institusi mereka itu memberikan hal yang bagaimana untuk agar mereka itu dapat memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya kalau semua mereka tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, ya mungkin kita jangan langsung lepas sepatunya nyeker seharian. Nah, dengan seperti itu kan kita membuat anak itu akhirnya merasa malu selama sehari penuh. Mungkin kita jauh dari institusi, mungkin dari orang tuanya bisa mengantar sepatunya kemari atau yang lain. Itu masih bagus Pak, ketika mereka merasa dipermalukan. Kalau orangnya seperti saya cenderung dendam. Nah betul, kadang bisa menjadi sebuah dendam. Aku gak senang kalau bapak ini, aku gak senang kalau ibu ini, karena hal-hal semacam itu. Nah maka dari itu untuk kita bapak ibu sebagai pendidik, marilah kita mencoba untuk tidak menghakimi anak, tetapi kita menawarkan solusi ke mereka, begitu. Nah, jadi ini contoh. Nah, jadi ini langsung saya kasih mawon. Nah, jadi di sini ini ada sebuah kasus. Di sini Anto dan Dino itu bermain bersama di lapangan basket. Lalu tiba-tiba mereka adu mulut. Nah, akhirnya Dino emosi dan akhirnya mengadakan kontak fisik, tukaran, gitu. Menarik kemejanya si Anto dengan kasar sampai kancingnya lepas 3. Nah, lalu ada guru piket, mereka dibawa ke ruang kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya namanya Bu Suti. Nah, di sini Bu Suti tanya pada Dino, bersediakah kamu perbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Nah, akhirnya Dino itu pun mau. Nah, akhirnya Ibu Suti tanya ke Anto, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Akhirnya saya perlu kancing saya itu diperbaiki, Bu. Jadi kancingnya tidak lepas, kita diperbaiki. Akhirnya ditawari itu si Dino, apa kamu bisa menggantikan dengan kancingnya Anto itu yang terlepas? Nah, lalu Dino bilang, saya nggak tahu Bu. Akhirnya si Ibu Suti, gimana kalau kamu menjahitkan saja? Nah, di Dino, jahit, nggak bisa saya punya itu. Akhirnya dengan usul dari Bu Suti, dengan bantuan dari guru tata busana, akhirnya si Dino dapat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat Ibu Suti ini, kepala sekolah ini sebagai manajer. Kenapa? Karena Ibu Suti ini menenangkan kedua siswa tersebut, tidak perlu adu mulut lagi. Nah, lalu berbuat sesuatu bersama dengan siswa. Dia menawarkan kepada siswa mempertanggungjawabkan kesalahannya itu sendiri, sehingga mereka dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, di sini Ibu Suti itu menguatkan si Dino dan Anto dengan cara apa? Nah, dengan Dino ini dia itu menenangkan si Dino, dan Dino itu kan akan bercerita tentang kesalahan hatinya. Lalu dia menjelaskan kalau dia itu mempertahankan pendapatnya, sehingga itu adalah yang penting Bapak Ibu. Nah, untuk yang Anto, dia itu menanyakan kepada si Anto bagaimana agar bisa memaafkan Dino. Nah, dengan dia hanya perlu diperbaiki kancingnya yang lepas tadi, gitu. Nah, jadi di sini nilai kebajikan yang sudah dibentuk oleh Bu Suti dalam sekolah tersebut itu satu adalah tanggung jawab. Kita membentuk anak itu agar tanggung jawab terhadap kesalahannya, lalu menghargai barang milik orang lain.
menjadi seperti Ibu Sudi? Dapatkah kita sebagai seorang pendidik mampu untuk menjadi seorang manajer bagi mereka, tidak hanya sebagai penghukum, tidak hanya sebagai pembuat rasa bersalah, tidak hanya sebagai teman, tidak hanya sebagai monitor, namun dapat menjadi seorang manajer bagi mereka. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan kita dapat berdiskusi bersama. Baik, mungkin matur nuwun Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.